Suster Rosa Irwan, Mati yang terkasih, para imam Tuhan yang terkasih, para suster kaul, kita dan kaum pertama yang terkasih, bersama seluruh keluarga besar Kereta Api Maranatha yang terkasih, Suster Provinsial SSPS Timor bersama anggota yang hadir, para suster dan Kereta Renya Rosari yang hadir, dan Pak Arnoldus dan pengikut Arnoldus, suster-suster CE yang hadir, sudah 3, sudah 4, tapi sudah pas. Para suster dari gereja yang lain yang terkasih, para frater, bruder, saudari dan saudara, umat beriman, dan keluarga-keluarga para suster yang berbahagia. Para suster mengundang kita untuk bersama mereka mengikrarkan janji setia kita kepada Tuhan. Dari melalui para suster ini, silakan yang berkeluarga itu dia pasangan kalau ada di samping. Kalau masih ada, kalau tidak ada, doakan. Para suster yang sudah lama tahun, ingat kembali kawan-kawan kebiaraan, para imam yang sudah menjalankan kaul di hadapan Tuhan melalui tabisan dan melalui kaul-kaul, silakan. Kami para uskup sama, para frater, kamu belum ya, walaupun jangan diketat tapi belum terima juga belum. Setia dulu supaya diterima juga, artinya nanti waktu tol semoga tidak kesasar di medan tol, karena banyak yang biasa kesasar di medan tol. Dan khususnya saudara-saudari saya, anak-anak Putri Maranatha yang terkasih, Tuhan memanggil kita untuk suatu tugas besar. Para suster tahun ini setelah saya mengikuti mereka punya refleksi yang saya bimbing supaya mereka mengarahkan perhatian kepada Kristus Tuhan tersalib, mulai dari bacaan pertama hari ini. Setelah saya membaca seluruh itu, saya memberikan mereka tema, karena saya suruh kamu yang menentukan tema, saya tidak bisa. Oh, kalau kamu tidak bisa, saya menentukan tema. Mengikuti Kristus Tuhan tersalib. Kristus Tuhan tersalib bagaimana diikuti? Satu, dalam tradisi panggilan dan perutusan para murid, kemudian ada 12 orang yang ditentukan menjadi rasul dan nanti akhirnya jadi 14. Karena yang satu Santo Paulus itu dia melalui jalur khusus. Kalau Matias itu dia ikut jalur pemilihan. Itu tradisi gereja menurut kisah para rasul. Jadi rasul-rasul kita selain 12 orang yang dikatakan Tuhan, satu yang melalui jalur namanya jalur Damsik, lalu kemudian seluruhnya itu Petrus, dan satu yang kemudian dipilih karena para rasul mengatakan Tuhan sudah menetapkan 12,
Yang terpilih itu adalah Matias. Dia yang kena undian yang dinamakan tumit kuning. Dia yang kena, maka dia ditambahkan kepada 11 rasul. 12 yang ini pertama-tama harus mengikuti Tuhan. Apa artinya ikut Tuhan? Lihat apa yang dia buat. Jadi dibiarkan itu tidak dulu sambil menghayal, tidak baca kitab suci untuk ikut bagaimana para murid itu ikut Tuhan. Belajar bagaimana Santo Petrus itu kelabakan banyak sekali Santo Petrus. Bagaimana Santo Matius tulis, tapi dia tulis dalam hati, wih saya ini telah banyak sekali ambil orang punya uang lebih-lebih. Para tukang pajak biasa begitu. Apalagi tukang pajak yang sekarang. Dia bilang saya ikut dia, tapi saya itu dosanya banyak sekali. Tadi lebih, maka dia kena perang dari Santo Yohanes Pembaptis. Ayam kau yang ambil lebih, kembalikan. Yang lain-lain Yudas Iskariot dengan dia punya anak-anak sendiri. Maka waktu Tuhan Yesus diminyak di kakinya oleh Maria Magdalena, dia protes. Kenapa minyak semahal itu tidak dijual dan orangnya dijual? Orang uangnya kita beri kepada orang miskin. Ini yang dinamakan godaan materialisme. Yang ada pada bagian awal dari bacaan pertama ini. Tuhan Yesus bilang, hai Yudas, orang-orang miskin akan selalu ada padamu, dan jangan menghibur orang dengan pelayan di para orang miskin. Saya akan hilang dari hidup. Tuhan Yesus mau katakan, tidak ada kemalangan lebih besar di dunia ini daripada kita kehilangan. Dia terus saja mengikuti anak-anaknya. Waktu malam perjalanan terakhir, Tuhan Yesus bilang, apa yang hendak kau buatlah itu. Para murid yang lain pikir nanti dia mau pergi belanja. Ini belanja sampai pasar baru pun barang-barang habis. Itu orang-orang yang belanja sampai di pasar baru itu habis, itu mereka mengikuti Yudas. Maka ibu-ibu belanja itu ruku. Mereka mengikuti Yudas. Bapak-bapak kalau ibu-ibu belanja banyak, tutup dia masa bilang di rumah ini tidak boleh ada Yudas Iskariot. Godaan materialisme yang selalu ada. Tuhan selalu mengingatkan kita gampang kehilangan Tuhan. Dia ajar mereka sampai 3 tahun mereka dianggap tamat walaupun belum jelas-jelas. Dia bilang, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah ini. Mereka harga biru, bingung mau buat apa. Tuhan Yesus bilang, kalau saya tidak pergi, kamu tidak akan pergi Tuhan. Dia tinggalkan mereka, dia pergi. Tapi sebelum itu dia bilang, tinggal dulu, berdoa 10 hari di Yerusalem. Kamu akan menerima Roh Kudus, dan sesudah Roh Kudus dicurahkan, kamu akan pergi. Jadi itu Roh Kudus dicurahkan. Petrus yang tadinya salah melulu tampil di Yerusalem. Hai kamu orang-orang Yerusalem, kami telah makan dan minum. Pada waktu di Taman Getsemani dia tidur sampai menolong. Dia sendiri dalam gereja, orang-orang yang tidur banyak sampai melorot, dia tidak sendiri, mulut paling besar.
Dia yang tampil bicara, tapi dia konsisten karena apa? Ingat, saya akan menentukan engkau, dan kalau saya sudah tentukan, tentukan juga saudara-saudara. Tuhan menjaminkan para suster tidak usah takut, kekuatan selalu akan datang dari Allah. Yang penting jangan lari dari Tuhan. Seperti Petrus, biar dia jatuh berulang kali terus. Dia ikut dari jauh. Malam itu waktu menantang Tuhan Yesus, dia babak belur. Karena Salih Yohanes sudah biasa, dia penjual ikan, dia masuk di istana, orang di istana sudah kenal. Dia bilang, saya kalau saya ini teman saya. Tapi waktu dia diperkenalkan kepada penjaga istana, kebetulan satu penjaga istana tadi ada di tangan Getsemani. Begitu Petrus masuk, ini yang tadi potong ke 500. Dia rasa tidak nyaman, dia pindah dari api ini ke api yang sama. Di sana orang lihat dia, ini kau cuma, tadi saya bilang di sana, bilang tidak, pindah lagi di sana. Ini orang yang tidak membawa Tuhan dalam hatinya, dia akan pindah dari api dunia satu ke api dunia yang lain. Jadi kita diajar untuk mengikuti Tuhan tersalib, juga melalui pengalaman hidup kita, perjuangan hidup kita. Ada kalian kedua, nanti mereka akan diutus. Hari ini 3 orang akan diutus. Sudah dewasa, kami tahu yang dituju kan? Dituju ya, berarti sudah 7 tahun. Ya, sudah 7 tahun. 10 tahun. Wih, kamu lebih hebat dari para rasul. Kalau mereka tidak tahu, kamu 10 tahun memang. Jadi kalau 10 tahun, kamu IP harus 3 kali dari IP-nya sama Petrus. Yang tahun pertama atau berapa tahun? 4 tahun. Ya. 4 tahun. 4 tahun ya. Engkau juga sudah lagi dewa. Baru tahun pertama. Para rasul 3 tahun. Ini dia sudah 4 tahun. Tidak ada alasan untuk minder terhadap para rasul karena dari segi waktu kamu di depan. Mereka akan diutus pergi sebagai rasul, utusan. Utus. Diutus melalui salib hari ini, pandang Kristus Tuhan tersalib. Itu perutusan pertama. Nanti dilengkapi dengan salib. Bawa itu salib supaya menjadi salib keselamatan. Tetapi salib kayu itu tidak penting. Itu bisa engkau buat ke dalam hati supaya terbakar. Engkau harus menjadi salib keselamatan Tuhan. Kau masing-masing rentan. Wilfred Spinoza mengatakan tidak usah takut untuk pikul salib karena kita punya tubuh sudah merupakan salib. Makanya para ibu ini dari mana tanda kita penuh kan? Suster-suster muda selama masa 9 orang tua mau pulang itu mereka punya air mata cuma 2 ember. Tidak usah terlalu repot. Kita sudah membawa salib Kristus dalam tubuh kita, seperti yang dikatakan selanjutnya 1 Korintus. Kami senantiasa membawa kematian Kristus dalam tubuh. Pandang kepada Dia. Tadi waktu saya hukum, saya lihat hari mereka tutup salib Tuhan dengan mereka menyukai. Sampai saya madui untuk lihat salib Tuhan. Saya pikir mereka sudah kasih dulu, tapi masih ada syukur.
dengan melihat di dalam bacaan pertama tadi artinya menaruh pengharapan pada Tuhan, menaruh iman pada Tuhan, menaruh cinta pada Tuhan. Melihat, lihat lama-lama supaya sembuh. Karena apa? Kita semua orang berdosa dipadu ular. Ular itu adalah lambang atau simbolik dari setan. Setan itu dalam Yohanes dinamakan si ular tua, bapak dari sebuah pembohongan yang menyesatkan dunia dengan kebohongan. Maka yang harus kita ini pandang Tuhan supaya jangan masuk ke kebohongan, karena kebohongan membawa kita kepada kematian. Sudah melihat lagi supaya sembuh. Karena apa? Setiap orang yang berdosa itu pernah dipadu ular yang namanya gigitan ular yang malu. Racun dari setan adalah iman. Kita harus lihat salib supaya dipulihkan, diselamatkan, disucikan dengan cara apa? Dengan apa yang ditulis oleh Yohanes, darah dan air mengalir dari membawa korban keselamatan untuk kita. Dari para pembenaran Anda berdiri di bawah saya, mendapatkan penghapusan langsung dari semua dosa. Memandang salib juga berarti bertobat. Dari para pengakuan siap sedia ini tobat harus langsung berada di bawah kaki Tuhan. Begitu kita bertobat, diselamatkan dari atas gunung Nebo yang ada di pinggir sungai Yordan sebelum masuk tanah terganti. Mereka yang selamat dari padukan ular diperkenankan masuk melalui sungai Yordan masuk ke tanah terganti. Bertobat berarti dibaptis secara melalui Yordan. Dulu mereka sudah lewat Laut Merah, sekarang melalui Yordan mereka masuk sungai, mereka masuk ke tanah terganti. Artinya masuk ke dalam keselamatan. Saudara dan saudara yang terkasih, perayaan hari ini mempunyai makna yang besar melalui apa yang dinamakan pemuliaan salib. Salib Tuhan kita Yesus Kristus yang berdaya keselamatan itu hanya yang di atas gunung Nebo di tepi sungai Yordan, di negara Yordania sekarang, itu adalah pralambang dari salib Tuhan. Salib yang tertancap. Kalau kita dari bukit itu lihat Yerusalem jauh sekali di arah ada ke barat dan utara. Salib Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus, kalau betul dia mati pada usia 33 tahun, dan kalau dia lahir tahun 4 sebelum Kristus, berarti Yesus mati pada tahun 29. Dari tahun 29 sampai dengan tahun 78, waktu Kaisar menyuruh Jenderal Titus mengalah atau menghancurkan seluruh Yerusalem, salib Tuhan yang berupa kayu tertumpuk bertahun-tahun
begitu banyak salib. Karena apa? Waktu ini orang belum pusing peduli dengan salib Tuhan. Bukan seperti di punya Amerika sekarang. Ini masing-masing paroki ada salib, tapi tidak ada Tuhan Yesus. Paroki pikul salib, tapi pikul salib kosong tanpa Tuhan Yesus. Karena mereka lebih banyak menyembah berhala. Dari tahun 29 dan itu tahun benar sampai dengan tahun 78 dan yang dinamakan penyembuhan salib itu bagaimana salib Tuhan kita Yesus Kristus disembuhkan ditumpukan begitu banyak kayu. Waktu itu di Yerusalem ada banyak sekali orang menderita lepra. Gereja waktu itu yakin dalam situasi yang kacau balau, mereka yakin salib Tuhan harus berdaya menyembuhkan. Maka salib Tuhan membawa orang-orang lepra itu ke sebuah salib. Di salib mana terjadi kesembuhan itu dipercayai salib Tuhan. Dan pada suatu salib seorang lepra meninggal. Salib itu kemudian dipelihara, relikuinya diambil menjadi dasar dari gereja salib kudus di Gunung Golgota, menjadi relikui pertama. Santa Helena yang berperan dalam penemuan salib ini, kemudian putranya Kaisar Konstantinus bersama timnya itu pada tahun 326 dari bayangkan tahun 78 kota Yerusalem dihancur-hancurkan. Kaisar Konstantinus kemudian setelah sekian banyak 2 abad lebih membangun kembali gereja makam kudus tepat di Bukit Kalvari. Lalu ditaktakan di situ relikui salib suci oleh uskup agung Yerusalem pada waktu itu namanya Makarios, tapi bukan Makarios yang ada di rumah Roh Kudus. Setelah 3 abad, tahun 600-an, orang Persia menyerbu Yerusalem. Mereka mengambil semua harta gereja, termasuk relikui salib suci. Dan pada tahun 630, Kaisar Heraklius II dari Roma mengalahkan Kekaisaran Persia, mengambil kembali relikui suci ini, mentakhtakannya pada gereja yang karena rusak dibangun baru. Jadi gereja Yerusalem berulang kali dirusak dan masih dari salib suci itu tidak jelas. Kemudian pada tahun 1009 gereja makam suci kembali dirusak oleh pasukan Islam. Dibayangkan Yerusalem pun tidak luput dari pasukan Islam. 1 abad kemudian atau 1,5 abad 1149 setelah kemenangan pasukan perang salib yang datang dari Eropa, gereja salib suci itu dibangun kembali dan bertahan sampai gereja di Yerusalem yang sekarang. Tetapi salib suci tidak dibiarkan tinggal di situ,
salibnya dibawa ke Roma, akan di dekat Basilika Yohanes Latran yang adalah gereja atau katedralnya Papa Suci di Roma sebagai uskup kota Roma. Dan saudara-saudara sekalian, salib suci ini kemudian supaya menjadi lambang dari gereja, karena gereja akan mendapat ikon yang lain, ikon salib, maka salib suci Tuhan dibagi ke semua gereja katedral dunia pada waktu itu. Dan dunia pada waktu itu kita akan baru masuk. Asia waktu itu belum kenal Kristus kecuali di Yerusalem. Sedikit berteman dalam Damaskus atau Damsyik, tapi mati kembali karena enggan untuk mempertahankan salib. Orang Barat lain yang kemudian mengkristenkan seluruh Eropa dan katedral-katedral yang dibagi salib suci adalah katedral-katedral berbasis Eropa. Satu dua di Mesir, di Yerusalem, dan seluruhnya di Eropa. Bagaimana kita di atas buah mendapatkan kekuatan dari salib? Kita mendapatkan kekuatan salib Tuhan melalui apa yang dinamakan traditio apostolika. Para rasul, setelah para rasul pengikut Kristus yang murid-murid Tuhan, mereka sudah mati, dianggaplah uskup-uskup yang waktu itu dinamakan episkopoi gereja. Para uskup gereja, mereka yang bersama dengan pengganti Petrus di Roma melanjutkan tradisi para rasul. Dan gereja-gereja katedral seluruh dunia memperoleh salib suci melalui pengangkatan penetapan keuskupan di seluruh dunia dan melalui salib yang diberikan kepada para uskup yang diangkat untuk mengembalakan gereja lokal. Dengan demikian, kita tidak mendapatkan salib asli dari Tuhan dalam arti salib Yerusalem, salib asli yang Yerusalem bentuknya ada di tanah, salib dan salib. Itu salib besar di tengah, lalu salib kiri kanan. Kristus sebagai sentrum, gereja-gereja seluruh dunia umat beriman dari segala penjuru dan dari segala zaman ikut serta dalam salib Tuhan. Dan salib inilah yang melalui para uskup diwariskan kepada kita untuk disembah sebagai tanda keselamatan. Seperti yang tadi dikatakan Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Siapa Nikodemus? Nikodemus itu adalah pengikut-pengikut atau murid-murid dari para murid. Mereka itu adalah yang dinamakan presbiteroi, orang para murid dari para murid Tuhan yang berjuang untuk mempertahankan kemuliaan iman Kristus. Dan kepada salah seorang Tuhan Yesus mengatakan, Putra Manusia akan ditinggikan di atas salib, dan setiap orang yang memandang kepada Dia, yaitu beriman, berharap, dan mencintai Dia, akan memperoleh hidup kekal. Jadi para suster, kami tahu hari dulu
tetapi dia melihat Kristus yang berjalan-jalan di jalan kota mereka, di jalan kampung mereka, di jalan lingkungan mereka, dan dengan demikian mereka melihat Tuhan dari sana. Yang terakhir untuk kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak di dalam rumah, jangan takut untuk ikut salib. Berhenti menyembah berhala, berhenti untuk menyesatkan banyak orang. Karena apa? Seringkali kita memisahkan Tuhan dari salib. Sama seperti saudara-saudara saya para pendeta Kristen Protestan. Saya tanya, kenapa kamu menulis salib itu tidak ada Tuhan? Itu bukan Tuhan Surabaya. Jadi kamu ikut Tuhan atau ikut salib? Kamu ikut Tuhan tanpa salib atau ikut salib tanpa Tuhan? Mereka bingung. Untuk kita tetap, kami mewartakan Kristus tersalib. Siapa yang mengikuti Tuhan tanpa salib akan terpaksa memeluk salib tanpa Tuhan. Dari ibu-ibu yang biasanya menangis sampai mata berember-ember, tanya itu, tangisan itu di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Bapak-bapak yang kalah judi dan pulang menangis sambil muka buruk, tanya itu kalah itu di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Yang pergi mencuri dan masuk ke tiga sana, karena saya menemukan mereka di sana atau dari orang lain. Jadi polisi keluar dari penjara jadi orang jahat lagi. Tapi hanya jadi baik kalau dia ada di rumah tiga sana. Maka saya bilang sama kepala lapas, lepas yang boleh ini jangan lepas ini. Nanti sampai harinya baru keluar kenyataan ambil untuk bawa langsung ke hukum. Karena kalau dia keluar, dia tidak menjadi orang Katolik yang baik dan dia hanya merugikan orang lain. Dan lupa janjinya pada saat pernikahan suci. Dia janji, kalau saya lihat di sini akan mencintai dengan segenap hati. Begitu keluar pesta tidak jalan istri, opak, bubar. Salib disampaikan kepada kita untuk itu. Mari kita mengikuti Kristus Tuhan tersalib. Semoga dari itu kita semua memperoleh keselamatan karena berani memandang salib Tuhan kita Yesus Kristus dan saksinya untuk keselamatan kita.